Oke, pas dengan judul hari ini edukasinya Simple Trading Strategy ya. I read the trend not emotion. Oke, siapkan catatan, cemilan dan lain sebagainya ya. Kalau hari ini kita santai banyak interaksi yang nggak jelas, jangan sungkan untuk bertanya ya. Berhubung saatnya gini, karena kadang-kadang pas live trade nggak keburu ya, karena kita masih harus cari duit. Oke, saya akan kenalkan satu trading yang simple, tapi tetap akan saya tunjukkan bahwa di tengah market seperti sekarang ini yang apa ya sudah di atas semua, jadi biasanya kita agak jitter ya untuk beli saham ketika di atas. Nah ini kita akan lihat kalau koreksi bisa sampai mana, terus masih oke enggak, terus sudah saatnya kita TP enggak, dan lain sebagainya. Apa masih berani masuk? Nah pertanyaannya bukan seputar itu ya. Oke, nanti juga akan ada beberapa contoh di akhir-akhir dan bagaimana cara memakai dengan cukup mudah. Are you ready? Jangan tidur dulu, baru mulai. Jangan di kasur, Siska. Kasur ya tidur. Udah, Pak. Ya? Siap. Ya. Nah, jangan menaifkan untuk melihat tren. Bagaimanapun tren itu menjadi kawan yang paling gampang dilihat selain nanti dikoordinasi dengan volume. Yang pertama tetap harus lihat tren ya. Jadi jangan seperti ini, see no trend, see no trend, hear no trend, speak no trend. Nah ini yang cap ciduk biasanya. Teman-teman saya tetap perhatikan tren supaya kita bisa ride the trend ya. Judulnya ride the trend kan. Nah, seperti kita ketahui tren itu lalu ada tren, dan sideways. Ya, ketika dia membentuk higher high, ya, low, higher high, higher low, uptrend. Ketika downtrend membentuk lower high, lower low, lower high, lower low, downtrend. Ketika nggak kemana-mana, support, kena resisten, sideways. Oke, nah ini namanya marketnya trending. Event turun apa nih? Ini namanya marketnya no trend. Ya, nggak ada trend. Ya. Kalau situasi sekarang ini adalah baru uptrend ya, kebanyakan saham kita ya. Nah, terus gimana caranya kita bisa beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Mungkin susah, tapi kita bisa jual beli ketika sudah confirm, misalnya kita beli ketika lewat ini, jual di sini. Nggak apa-apa, tapi aman. Lagi itu koreksi lagi, lo kita boleh beli, masih lagi. Jadi walaupun di ketinggian, kita nggak takut. Tuh. Tapi yang pasti idealnya beli ketika uptrend. Ketika downtrend, kita coba-coba dulu. Ketika sideways, strateginya apa guys? Bosor. Double S ya. Buy on support, sell on resistance. Sebenarnya ini juga sama sih, buy on support, sell on resistance, tapi lebih ke ride the trend. Kalau gini kita ambil cuma coba-coba di sekitar ini. Yang paling kemungkinan memberi cuan adalah ketika sahamnya Uptrend. Nomor kedua ya sideways. Pilihan ketiga ini.
Oke. Nah, pertanyaannya ini misalnya ini ya, ini turunnya itu mau bablas apa sekedar koreksi. Nah, itu yang kita mau pelajari ya. Nah, ini ketika tren turun, continuous, ada reversal, nah kita bisa rent to trend gitu kan. Jadi koreksinya, kesempatan, koreksinya ini ketika ini sideways, main bosor. Ketika ini kita boleh copet-copet, ya kan. Nah, nah, ketika sudah berubah arah, koreksi beli, naik lagi. Goalnya kita mau seperti ini. Apakah jelas sampai di sini? Jelas. Tren harus Jelas, Pak. ngerti ya luar kepala. Oke, lanjut. Nah, kita maunya rent the trend. Yang menjadi nanti kalau orang tuh tahan menderita, tidak tahan cuan ya kan. Yang hijau dijual. Dan tanya fotonya gimana? Merah karena masih nyangkut. Yang hijau baru hijau sedikit dijual. Betul? Betul apa betul? Betul. Habis itu bilang, oh, menyesal. Kok dijual? Nggak ada. Sekarang kita punya basicnya. Oke, teori pertama. Untuk lihat itu ada teori yang memakai Fibonacci. Fibonacci itu katanya angka hand of God. Jadi sempurna ya, semua itu kayak telinga bentuknya itu dari ibu dan lain-lain lah, semua yang itu dasarnya dari nah terus dipakailah ini secara matematika juga dipakai modelnya di saham. Jadi saham ketika swing low sampai swing high, nah kalau sampai turun selama di kategori 61 itu mantul. Ya, masih sangat mungkin ketika di sini ya kan masih mungkin mantul ya. Tapi udah mulai berat. Ketika sini bisa mantul bisa, tapi sudah mulai berat. Jadi kalau teman-teman beli ketika mantul di sini jauh lebih aman daripada beli ketika mantul di sini. Ya, juga terus-terusnya. Jadi boleh nggak Pak? Kalau saya hanya beli retracement ketika 61% aja. Kalau 50% persentase semakin kecil. Ya, di bawah 50% bablas biasanya. Ya, kemungkinan kecil. Ya. Kemungkinan di atas 60% masih sangat bagus. Oke, konsepnya gitu dulu. Jelas? Iya. Oke. Kita langsung lihat ya. Nah, terus namanya Fibo itu ada yang tadi retracement, ada juga yang namanya extension dari retracement ya. Jadi ini lihat koreksi. Nah ini kebetulan koreksinya sampai 50% masih bisa mantul, bisa aja. Ya kan, contoh aja. Ya. Mantul dari 50%-nya. Nah, ada yang namanya extension. Jadi di atas 100% naik lagi. Nah, ini nah kita juga ada nih, ada 127%, 140, ini angka-angka Fibo. Kalau kena 141 nggak kuat ya udah jual dulu. Ya. Ada lagi expansion ya. Ya sama sih, hampir sama. Kalau ini lebih ke kencang, kita bisa tahu bahwa level-level angka-angka ini adalah angka-angka yang kita bisa pakai untuk patokan. Oh, kena di sini resisten. Ya. Nah, oke, contoh Mina, ya kan? Ini sudah extension nih, ya 100%-nya di sini naik terus 78%, 82, 50%, 38, ya. Wow, edan ini sahamnya, saham gila, ya. Bintekin semua angka-angka Fibo, ya. Terus gimana Pak untuk melihatnya? Ya intinya misalnya dia kena di sini nggak kuat sebenarnya boleh jual, di sini nggak kena boleh jual, ini tembus terus tapi ya nanti besok akan
uh, akan ada gambar Fibo lagi kalau udah tembus yang ini. Ya, edan pokoknya misalnya. Tapi besok kayaknya penjara sih. Ya. Tapi level-levelnya kita bisa lihat angka-angka ini. Kalau saya gambar itu karena pengalaman. Kalau ini angka-angka di mana automatically dan pakai Fibo itu memang cukup akurat untuk dipakai sebagai support foundation system. Yang nggak punya AMI broker ya agak susah. Nanti yang punya AMI broker yang mau pakai Fibo nanti bilang aja, saya remote ya, asal bisa pakainya. Oke, yang kedua, nah ketika turun, nah ini nih, dewa, ya kan? Sebenarnya ketika turun level hanya level 38, 452 ini kemungkinan mantul besar. 50 agak berat. 62, nah ini sudah mau sampai level berbahaya. Walaupun kalau kemarin saya garis 414 ya. Kalau pakai Fibo itu 404. Kalau 404, tapi ini sudah keluar dari garis trendline-nya sih. Lumayan jelek ya. Harus kembali lagi ke, jadi kalau nanti Anda punya harapan balik ya di atas 50% ya berarti harus tembus 444. Gitu cara lihatnya. Next, ada yang namanya pakai Elliott Wave ya. Nah, ditelan aja dulu ya pelan-pelan ya. Wave 1, expansion, correction. Nah, wave 3 ini paling panjang ya. Paling panjang. Jadi ya. Terus ada wave 4, correction lagi wave 5. Paling enak tuh masuk ketika wave 3. Naik. Habis wave sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Nah, correction baru nanti naik lagi. Ini berdasarkan teori si Elliott Wave. Sebenarnya Elliott Wave ini juga pengembangan dari teori-teori dari Fibonacci juga ya. Jadi masih sealiran, bukan yang bertepak. So kalau kita lihat, kok ini kok aneh ya. Nah, dewa ini sebenarnya kalau kita lihat wave 1, wave 2, wave 3, 4, 5, A, B, C. Panjang ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa 1, ya, 2, 3. Nah, ini ketika trennya kuat ini 3, 4, 5, A, B, C. Kembali ke teori. A, B, C. Jadi kalau lihat ini kemungkinan naik untuk turun sebelum nanti naik lagi. Berarti A ke B-nya itu naik ya? Ya. Oke. Nah, terus wah lumayan pusing ya. Oke, kita pakai Donchian ya. Ini ada upper Donchian, ini ada middle Donchian, yang putus-putus, terus ini ada lower Donchian. Ini indikator trend following juga, ya toh. Pokoknya kalau lepas dari middle Donchian, gas, buy. Turun jual dulu, masuk lagi buy. Turun dari sini jual. Jadi cuma memakai middle Donchian. Terus channelnya pakai lower dan upper. Sederhana kan? Ini indikator trend following yang cukup oke. Ya. Nah, kayak Mina, ya kan? Break middle Donchian di mana? Ya kalau ini ya break, beli, cut loss, impas. Tunggu-tunggu break ini kotos-kotos. Trend following. Betul? Tadi saya belum ngasih contoh Elliott Wave-nya Mina ya. Nanti ingetin. Nah, ini. Oke, gampang nih, ya kan? Terus Dewa turun dari middle Donchian, beli ketika di sini jos, turun dari middle Donchian, gawat.
Jadi dia harus balik lagi di 420 dulu. Baru bisa naik lagi. Nah, tapi ABC ya mungkin kalau bisa lewat ini bisa bukan EW lagi, EW-nya salah. Jadi teori itu nggak selalu 100% ya, tapi itu dilihat dari pergerakan harga. Entah kenapa itu tuh bisa ngikuti rumus-rumus Fibo, Elliott Wave, ya kayak kita kalau saya gambar double bottom, head and shoulder, double top, rounded bottom. Mungkin karena kita semua memakai teori yang sama, jadilah seperti itu. Nah, namanya self-fulfilling prophecy. Semua trader lihat itu. Oke. Nah, ini yang mau saya ajarkan yang intinya tadi sebagai pengetahuan. Ini cuma saya paling gampang. Ya, simple trading strategy pakai chandelier exit. Jadi nanti cuma ada garis aja. Selama nggak turun di bawah garis ini, hold. Kalau turun, jual. Masuk, buy. Selama nggak turun, nah ketika ini jual. Satu garis doang. Gampang? Makanya saya kasih sini. Nah, contoh. Mina. Ya, sama sebenarnya. Ini ketika break, turun, cut loss. Impasnya. Tapi ketika ini lewat garis, ya mungkin ini jual. Tapi beli lagi di sini paling jos. Sampai sekarang masih aman. Pak, nggak jelas. Ini chandelier exit-nya yang mana? Warna apa? Ya pose, masih diterangke, belum rambung, ya belum jelas ya wajar. Sabar, sabar. Yang gurunya aja sabar, muridnya sabar. Iya. Ya, jadi chandelier exit itu adalah warna ungu, seperti warna trailing stop yang sudah ada di downchain-nya. Saya simpel pakai ini, sedangkan ini harga extension price itu sebagai support dan resisten ya. Udah gitu doang. Supportnya sampai sekian ya nggak usah. Pokoknya keluar dari di bawah garis ungu, which is ini di sini ada 436, jual. Kalau beli di sini, which is sekitar 230-an, jual 400, ya krotos-krotos kan. Enggak? Jadi cuma lihat garis ungu doang, selama candle-nya di atas garis ungu. Cuma memang ada masanya adalah ketika sideways itu terjadi seperti ini. Bisa ada sell buy, tapi worth it. Tetap ikuti aja aturannya, di atas ungu tutupan beli, di bawah ungu jual. Pak, ini ngomong ungu mana sih? Ungu tua, ungu muda? Loh, emangnya ada ungu muda ya? Nah, itu kan ada yang bawah. Supportnya kali ungu muda support maksudnya Bu Ratna. Itu warnanya pink, Bu. Coba pakai kacamata. Pink. Oh, oke. Pak, lah kalau selama Sudah itu kan berarti waktu jelas. Waktu naik gini kan kena terus. Saya dengerin dulu sebelum dapat. Ini R1, ini R2, ini S1, ini S2. Oke? Jadi garis chandelier adalah warna ungu, tak lingkarin loh. Ada ini loh. Iya. Oke, itu udah komplit harusnya ngerti. Pertanyaannya apa, Bu? Nah, kan nunggu closing ya? Iya, apa, ini Bu? kan dulu ya. Bapak bilang kalau di atas garis ungu berarti nggak apa-apa. Berarti itu yang naik itu Pak, naik terus Pak. Itu kan kena ungu terus Pak. Kan closingnya di mana, Bu? Yang penting, closing. Bu. Iya Pak, sebentar. Berarti naik yang setelah hijau yang kedua Pak, yang ada tongkatnya panjang. Itu kan kena closingnya.
Setelah closingnya di atas ungu ya masih boleh dipegang. Closingnya masih di atas ungu, Bu. Ya Ini kan itu garis ungu ini ya, ini kan garis ungunya keluar ketika candle ini naik kan. Selama ini ya ketutupan di sini masih di atasnya kan. Justru ini loh, kalau garis ungunya kenceng begini naiknya, itu tuh trennya kuat sekali. Kalau garis ungunya miring, itu sideways. Oke. Kalau garis ungunya turun gini, ya kalau dari sideways terus turun gini malah ini kemungkinan masih akan terjadi perubahan arah, ya. Nah, itulah kalau intinya gampangnya dia ini di atas garis saya boleh beli boleh, tapi kan Anda lihat ini sebenarnya sideways. Ya toh, tapi sudah ada tanda-tanda nih. Nah, harus duel. Harusnya kalau kita beli di sini, ini turun di sini, dari sini ke sini masih untung ya. Gitu. Iya. Tapi itu market ketika awal-awal uptrend. Kalau sudah garis ininya lurus kenceng gini tuh kuat sekali. Kalau miring gini sideways. Nah, ini kenceng lagi. Ini masih akan jos. Jadi kalau lihat ini sih masih akan naik. Cuma kalau besok di penjara ya wes. Belum tahu ada faktor non teknisnya. Jelas tidak Bu? Closingnya. Iya Pak, closingnya. Contoh yang turun. Nah, ini Dewa sebenarnya sudah 430 nih. Yang kemarin ini dibeli di support sih. Ternyata bablas. Ini sudah sinyal. Sel mau turun dia. Sinyal sel. Nah, kecuali dia bisa kembali lagi di atas 4. Dewa di atas 430. 430 ya, 430. 430 bukan 130. 430. Ya, terjadi ketika sideways itu lazim terjadi ini buy, besoknya sell, whipsaw. Tapi sudah oke ya. Nah, ini kita Pak ini belinya di sini gimana? Ya nggak apa-apa. Buy kena sell. Nah, ini market jadi saham yang volatile kan kena buy sell. Nah, biasanya kalau saya sudah akan gabung dengan indikator lain untuk melihat supaya kita lebih pede. Tapi prinsipnya dulu, pokoknya di atas garis candelier buy, di bawah sell. Itu dulu ya. Nanti kita sedikit kembangkan dengan indikator lain. Jadi kalau mau tahu Dewa amannya di berapa, di atas 430. Simple. Supportnya di berapa, lihat ungu nih. 396, 376, gawat ya. Udah sinyal sell sih. Besok kalau enggak candlenya lower low, ya udah. Wassalam dulu. Ya. Tapi kalau besok inside bar, higher high, nah ada potensi 430. Nanti kita lihat ending kenal yang membantu. Oke, jadi the trend safely itu adalah yang pertama, intinya adalah trend following. Ya. Terus secara psikologi kita tahu masih uptrend, ya itu enak. Terus ada risk management, jadi sudah ada level-level di mana kita juga hati-hati, ya. Terus volatility juga harus dipertimbangkan long term ya. Nah, untuk lihat jangka panjangnya. Oke, sekarang kita contoh lihat lebih komplit dengan indikator. Nah, Dewa. Saya kenapa masih suka? Sebenarnya secara teknikal itu masih hijau-hijau. Hijau-hijau ini pakai super indikator. Walaupun ini jelek ya. Nah, memang kadang-kadang menurun. Tapi masih daerah hijau. Dan volume OBV-nya sebenarnya belum dead cross. Ya, makanya sebenarnya kemarin mencoba 430, tapi ternyata bablas. Ya. Tapi ini candlenya sudah tidak segede ini, betul? Jadi penurunannya, momentumnya sudah Kecil. Sudah
Batas. Ada kemungkinan besok rebound dengan OBV belum. Tapi yang buang memang masih volumenya meningkat. Nah, ada potensi masih. Dan kalau Anda lihat chandelier-nya sebenarnya garis apa? Lurus. Artinya Sideways. Sideways itu akan ada sinyal buy sell yang mix. Ya trading aja. Kalau nanti dilihat di hourly beda lagi. Nah, ini kita santai dulu, kita lihat daily untuk trading santai. Bagaimana dengan Mina AJ Gile? Ya, ininya bagus banget, OBV-nya bagus banget, orang banyak hajar kanan, ya no wonder masih jos. Simpel lah, lihat satu garis doang. Targetnya kelihatan di situ 540, 615, ya. Kalau supportnya, kalau supportnya jauh ya, karena pakai chandelier sudah cukup 436 buat. Gampang kan? Contoh lain, IMP Trade. Ini juga ketika break ini ikut. Ceret, tutup ini jual, break lagi beli. Ceret, sampai sini jual. Nah, untungnya masih untung sih. Ya, beli di sini. Ya, sampai sekarang masih ini riding the trend. Teknikalnya jos, OBV-nya juga AJ Gile. Udah. Next target 3970. 4.000 dah. Ya kan. Nah, itu. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita bahas saham-saham? Contoh, simpel hari ini belajarnya cuma lihat satu garis, mosok raiso. Pak, tadi disuruh ngingetin yang apa? Wave-nya Mina. Iya, nanti. Teorinya ini dulu. Simpel ini. Nanti suruh ngawasi anaknya aja. Kalau kena garis ungu bilang ya, cie. Ride the trend. Simpel sebenarnya. Jadi teman-teman saya coba diajari angel-angel. Hari ini diajar teori ini, sesok lali. Ya kan? Kesana. Nah, udah nih satu garis. Ya, Anda latih ini seperti Bruce Lee latihan satu jurus. Dia ngomong, nah, saya paling takut melawan orang yang latihan satu jurus 1000 kali daripada orang yang punya 1000 jurus, ya kan? Karena dengan Anda berlatih ini udah, Anda bisa lihat sebenarnya ini tuh juga ada ketika extension price-nya ini ya, Anda perhatikan dengan seksama, extension price mengecil akan ada sesuatu, dua, mengecil ada sesuatu, naik. Nah ini kalau melebar bagus, trennya sangat. Pak Robin, boleh tanya. Boleh. Pak, kalau itu ya, semisal itu kan sahamnya ada konglonya, apa kita lebih pede hold gitu, boleh enggak Pak? Ya, prinsipnya sebenarnya trade what you see, bukan pakai ini emotion. Pokoknya prinsipnya ketika ini saat kita kena cut loss ya, beli lagi Bu. Nggak apa-apa, overall untung. Ya. Makanya kadang kalau ada konglonya mau dijual itu takutnya nanti mau beli lagi sudah kena saham yang lain uangnya Pak. Nah, ya itu. Nah, kalau itu susah ngomong, Bu. Ya, kalau ini kan turunnya cuma sebentar, ya kan? Kalau turunnya lama, seperti, nah kayak ini dah. Mina nih, waduh, itu kena ini. Turunnya lama, baru bagus lagi, dua. Ya.
Nah, menurut saya pokoknya kita buat aturan itu jangan terlalu melibatkan emosi, walaupun ada tadi, wah ini kan ada story-nya gitu-gitu. Kalau saya jelek jual dulu, nanti beli lagi. Nah kalau doyan dipakai yang lain, nah itu susah Bu kalau itu. Ya Pak, Ya, makasih. nggak bisa ngomong ya, karena perkara modal itu di satu orang bisa punya. Kalau Ibu yakin ya eh, bahwa ini akan naik, ya jangan dipakai beli yang lain. Tapi ya kita melindungi modal dulu. Coba ya, kita jual dulu. Toh ini turun dulu juga ya. Terus kudek biarin aja sampai kita lebih pasti. Jadi kita jual beli lebih mahal. Tapi at the end of the day, nah, ya kan. Itu kalau ride the trend. Nah, pakai ini untuk copet ya bisa. Nanti satu juga. Kayak Berana, kalau Ya, Pak. aku dipakai orang lah di ya disimpan Bu, diinget-inget aku mau beli ini, simpan duitnya tak reserve. Iya Pak, makasih. Ada lagi? Pak Ropin, mau tanya. Ya, Tadi yang Bapak bilang extension mengecil itu yang garis hijau sama pink itu ya maksudnya ya? betul. Yang resisten sama supportnya itu ya Pak ya? Yeah. Oh iya, oke Pak, thank you. Pak tanya Pak. Ya, Chandra. Pak itu kalau dari Pak Robin cerita itu kan ekstensinya mengecil, kemudian dia terlihat naik ya Pak ya. Apa itu? Mungkin enggak Pak, ekstensinya mengecil tapi dia akhirnya turun Pak. Betul, mungkin. Mungkin, berarti enggak harus ekstensinya kecil, mengecil terus dia naik kan enggak tuh Pak ya? Nah, mengecil itu sideways akan ada perubahan arah. Oke. Sideways. Kedua, Pak. Contoh yang ini. Ya kan? Mana ya? Wah, ini mesti naik semua. Ada yang mengecil terus turun ya ada nanti. Terus apa Pak? Tadi bisa naik bisa Kedua, turun. Pak. Itu kan yang candler ini lebih garang mana Pak dengan Donjen Pak? Lebih galak ini. Kalau Donjen, middle Donjen itu lebih nggak galak. Ini lebih galak. Lebih untuk ini berarti tidak sama dengan trading stop, tidak sama Pak ya? Mirip. Oke. Ya Pak, oke Pak. Konsepnya mirip pakai ATR. ATR itu mengukur volatility. Mirip. Sama sih sebenarnya. Overall sama. Nah, tapi kan kalau pakai Donjen saya lebih senang pakai middle Donjen kalau tapi ini lebih galak. Kalau pakai trailing stop teman-teman kan konsepnya lebih ke aku udah untung gitu kan. Kalau ini sebagai sinyal buy sell. Teorinya yang ini. Nah, oke. Oke Pak. Thank you Pak. Pak Ropin. Ya. Lebih galak kita maksudnya lebih volatile Pak. Bukan lebih galak, bukan lebih volatile, lebih valid, bukan lebih valid, lebih baik, lebih sensitif, ya. Lebih seksi. Sinyal buy sell-nya lebih sering. Leading gitu maksudnya Pak? Bukan leading sih. Ya lebih agile. Wah, agile nambah. Ngerti galak, agile ya. Lincah. Ya lebih lebih sensitif atau apa Pak? Persentasenya lebih besar lah Pak. Ya lebih agresif. Lebih agresif. Oke ya. Lebih agresif. Makasih. Pak, itu mau tanya lagi Pak. Tadi yang Bapak bilang extensionnya itu berarti kan kalau dia mengecil kan bisa naik bisa turun kan ya. Berarti kita bisa lihat dari skornya aja kali ya Pak. Kalau mengecil terus skornya melemah itu kemungkinan dia arahnya mungkin akan turun gitu kali ya Pak. Belum tentu ini mengecil, melemah, tapi weird. Ya kan? Oh, berarti si panah hijau itu juga menunjukkan buy-nya ya Pak? Ya. Ini melemah nih, mengecil sebenarnya kan. Terus kan skornya kan dia melemah. Tapi dia ada tanda panah hijau kan.
Sinyalnya udah di sini dulu. Iya, makanya panah itu. Berarti kan kita udah boleh monitor nih, Pak, gitu. Kali-kali dia naik, mulai membesar, kita boleh masuk gitu kali ya. Kadang-kadang panahnya nggak keluar ya. Ini panah keluar, ini panah jual, panah belinya orang. Ya itu ada bug, tapi kan Anda bisa lihat kan closingnya di mana. Iya, betul-betul. Ya oke Pak. Kadang-kadang program itu ya gitu. Ini ada buy, ada sell, keluar nggak ada buy lagi. Nah nih, keluar ini. Iya. Ya, thank you Pak. Ya, Pak Robin, Pak. Ya. Pak, kan kapan itu saya ingat Pak Robin bilang kalau beli itu kan bisa, maksudnya kita AVG 3 peluru gitu Pak ya. Tadi kan yang ada mantul yang 61%, 50%. Nah kalau mau AVG itu di mana bagusnya Pak? Oh, pakai Vibo. Mau pakai Vibo apa pakai ini? Ya ini enggak apa-apa, cuman kalau mau AVG itu loh Pak, yang 3 peluru itu di mana? Mau di AVG apa ditunggu? Sebenarnya paling enak AVG itu pakai Dongjin sih. Ya, Dongjin itu karena sudah mengandung risk management. Beli pertama di daerah lower Dongjin dekat-dekat support ya, ketika dia mulai higher high atau ketika higher high ini peluru 1. Break middle Dongjin peluru 2. Closing di atas upper Dongjin peluru 3. Udah, ini pelurunya wis entek nih. Nah, ini kalau pakai ini sama sekali middle Dongjin-nya belum kena, betul nggak? Ini 3 peluru full masih di hold sampai pucuk nih. Coba Bu dilihat. Peluru pertama sekitar support ketika mantul membentuk higher high udah boleh beli. Peluru kedua middle Dongjin, peluru 3 close upper Dongjin di sini. Nah, kalau Pak berarti aku nunggu closing enggak? Kalau nunggu closing ya paling hilang peluru ketiga, ya tinggal cari titik masuk besoknya. Nah, lihat kalau pakai ini, pakai middle Dongjin belum cut loss ya. Tapi kalau pakai apa? Candelier sudah kena kan? Nih. Middle Dongjin-nya di sini. That's why ini lebih galak. Oke? Iya Pak, makasih. Nah, bisa nggak pakai ini, pakai 3 peluru? Paling pakai 2 peluru kalau ini ya. Peluru pertama, misalnya kita masih ragu-ragu ketika break candlelier-nya boleh. Ketika nanti sudah break higher high lagi peluru 2. Paling gitu doang. Ketika kena ini jual yang peluru 2 aja. Nah, masuk lagi di atas peluru 2-nya dibelikan lagi. Nah, jadi masuk bertahap tuh kalau turun jangan dikeluar semua, keluar dulu sebagian. Nah itu kalau masuk bertahap. Tapi kalau Anda copet jangan masuk bertahap, ribet ngiling-ngilingi. Tapi kalau Anda swing, nah itu masuk bertahap. Boleh. Nah ini average up. Oke, paling 2 peluru kalau ini. Karena simple ya. Oke, ada lagi? Pak Robin. Ya. Pak, berarti ini semua pada saat penutupan ya Pak ya? Untuk ambil exit-nya ya Pak ya? Betul. Tadi pada saat trade ya Pak ya? Iya. Baik mau beli mau menjual ya Pak? Ya. Tapi mungkin juga kalau kita agresif ya, boleh, tapi akan Anda fall signal. Jadi perhatikan juga ketika ya misalnya nih ya kita kan enggak
Ini kan jelas-jelas misalnya nih kita ngomong dewa ketika di sini ya. Ini sudah bagus terus jualan. Tapi ini skornya bagus sih. Jadi kalau kita nunggu closing di atas ini agak telat gitu ya. Saya biasanya lihat ini kan sudah inside bar. Kalau break ini saya udah beli. Mudeng Pak Kris. Jadi sebenarnya closing roll off, tapi variasinya itu banyak. Karena kalau sudah higher high dari ini kemungkinan akan terbang. Nah, saya biasanya sudah masuk. Apakah bisa untuk copetan juga ya, Pak? Bisa, nanti di awal juga. Ya jangan 5 menit Pak. Chandelier sih menurut saya hourly sudah. Ya. Tapi kalau teman-teman, saya sih nggak pernah pakai chandelier di bawah hourly sih. Tapi saya belum perhatikan 15 menit oke. Nanti kita lihat. Karena saya butuh konfirmasi misalnya gini. Ini belum tentu misalnya Pak, aku boleh hold enggak ketika ini sudah beli terus ini sell. Ya kalau lihat ini skor ini OBV sih ya di hold ya nggak apa-apa. Nah itu loh yang membuat trading susah tuh gitu. Tapi intinya adalah prinsip utamanya dulu. Kalau Anda coro bodon, nah cara bodon tuh bahasa Indonesianya apa ya? Blindly according the rules, pokoknya di bawah itu jual. Di atas itu beli gitu. Cuma variasinya, nah ini yang membuat itu pengalaman butuh pengalaman untuk ambil keputusan. Tapi kalau intinya, teorinya adalah ya di bawah itu jual, di atas itu beli. Sesimpel itu. Ya soalnya kan ini tadi kan Pak Robin bilang kan ini lebih galak daripada dojen kan. Betul. Cocok untuk copetan Pak, misalnya 3 menit atau 5 menit. Jadi kalau misalnya di atas chandelier, kita loss. Ya. Oke, nanti kita lihat Pak. Sahamnya apa yang mau dilihat, yang mau dicopet Pak? Data Pak, data. Data. WIRG Pak. Ya oke. Ini dulu teori dulu, yang umum dulu. Jadi makanya perlu jam terbang. Ya, apa Bu? Pak Robin mau nanya apa dewa ini loh Pak. Yang Bapak kasih garis kuning itu kan waktunya beli pada waktu slow ya Pak ya. Terus tiba-tiba dia break yang garis ungu itu loh. Apa sih namanya tadi? Chandelier. Nah, tapi kan ini kan sideways Pak. Habis itu mestinya kan kita mesti cut toh. Ya toh Pak, terus nunggu ya. Tapi kalau lihat historinya, kalau kita balik, berarti sebenarnya ini dia bisa break bolak-balik, break chandelier ya Pak ya. Kalau sampai hari terakhir kemarin, kalau kita udah di dalam dari bawah, kita mesti hold atau gimana Pak? Atau mesti ikutin rules-nya gitu, mesti jual ya? Kalau misalnya kita ngalamin seperti ini. Ya ketoknya mau tak jawab ya dari awal. Ayo perhatikan, ini mesti tadi nggak dengerin. Ini kan sebenarnya rule-nya harusnya dijual, tapi ininya masih hijau sih. Ininya juga masih oke, walaupun mulai mengarah ya. Jadi sebenarnya menurut saya sih besok harus dijual, kecuali besok bisa naik di atas 430 ya oke. Atau dia ada candle yang gimana gitu ya, enggak. Misalnya besok ditutup, mana ya sih sebentar. Misalnya besok ditutup, kakinya seksi tapi 428, ya oke lah. Masih boleh. Oke, tapi kita tahu bahwa 430 itu harus ditembus. Kalau enggak, turun terus. Gitu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kan ada harapan. Tapi ya jangan berharap bisa naik lagi seperti ini. Pokoknya ini oke nih, besok masih oke, higher high. Oke, ini masih inside outside bar. Oke, akhirnya oke. Nah, ada alasannya. Untuk, tapi intinya kita harus siap-siap jual. Karena udah di bawah chandelier exit. Jelas? Oke, Pak. Terima kasih. Makanya harus ada seninya. Tapi rule of thumb-nya di bawah itu jual. Pak,
mau tanya Pak. Ini Ya. kan tadi Bapak bilang kalau candlenya merah ini besok kita harus lihat kan kalau dia turun lagi kita jual. Kalau lihat yang sebelumnya Pak mundur itu kan juga ada tuh yang skornya mengecil, tapi chartnya itu ya Pak indecision higher high ya Pak. Jadi masih lebih ada potensi kayak gitu ya maksudnya ya Pak. Betul. Oh ya oke Pak. Tapi kita sudah pasang posisi siap-siap jual sih. Iya karena ini udah kayak lower low gitu ya candle ya Pak. Betul. Ya oke Di Pak. bawah chandelier lagi. Iya. Oke Pak, thank you. Oke. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa, tanya. Jangan malu. Robi mau tanya, Robi? Apa Pak Chris? Ya Pak, kalau candelier ini kan enak Pak. Kalau untuk copetan ya Pak, 0101. Jadi kalau misalkan 1 nanti kita beli, kalau kita jual gitu kan Pak. Cuma lihat satu Ya. dari sini ya Pak. Iya. Nggak mikir Bisa, kan? Pak. Iya. Makanya ya mesti ini ya nanti kita coba nah saya sedang buat nih saham-saham yang explorer ya, yang break ini. Nah jadi kita nggak usah lihat semua, nanti tiba-tiba saham yang break chandelier kita buy gitu ya. Jadi tinggal pilih nanti ya, saya masukkan di Teddy saham-saham yang break chandelier. Ada lagunya loh chandelier. Sia Pak, sia. Iya, sia-sia. Lagunya gimana Bu Siska? Nggak nyampe suaranya Pak. Ya naik tangga. Oke. Nah coba ya kita lihat. Kalau nggak ada mau contoh-contoh lain. Ada nggak? Bumi Pak, bumi. Ini tanya teori dulu. Oh Sudah teori ya. Apa? Ini mau tanya? Udah open mic? Mer? Enggak Pak, Hah? sudah Pak, insya Allah jelas. Ya. Udah kemobul kan kepalanya? Gampang kan? Ya, kalau Sabtu Minggu emang gampang Pak. Seninnya nggak tahu lah. Wassalam kadang-kadang. Oke, tadi mau nunjukkan EW-nya apa ya? Dewa Mina, apa Pak. Mina, Pak. Ini sharing. Oke, saya share dulu. Pak Robin, mau nanya itu tadi kan Dewa udah masuk wave 5 ya. Jadi kalau dia nggak breakout 430 berarti mau downtrend gitu. Jadi harus dijual dulu gitu. Saya tunggu dulu. Ini Mina dulu, ya Mamah dulu, urut tua ya. Ini Mina ini. Sebenarnya dia masih wave 1, 2, 3. Baru kenceng-kencengnya nih. Nah, 3, habis 3, 4, 5, ABC. Masih panjang sih. Nah, tapi Anda lihat bahwa wave itu nggak selalu kayak langsung naik gitu. Kayak ini tek sideways deh. Wave 2 correction, wave 3 expansion lagi. Kalau tadi apa Dewa ya? Dewa sudah wave 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. A. Ini A. Naik dulu B. Terus C. Turun lagi. Jelas nggak? Jadi B bisa sampai ke berapa Pak? Ya nggak tahu kalau itu. Andai saya tahu. Cuma kalau kita sudah tahu wave B, kemungkinan tidak akan melebihi ini 470. 47 sekian lah. 480-an nggak? Harusnya enggak. Ya kan?
kembali lagi teori, kembali lagi ke sini. Enggak, Elliott wave itu habis A, Yang mana B, sih Pak? naik, Artinya Pak, terus bingung 1, saya. 2, 3, 4, 5 lagi. Terus dia pasti menyelesaikan rangkaian ABC-nya. Piye, balik teori nih, ya Bu. Mungkin nggak Elliott wave itu setelah 1, 2, 3, 4, 5 dia AB tanpa C dia 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Bisa, Apa harus dia selesaikan satu rangkaian sampai C? bisa, Lah, bisa Bu. elemen gak ada patokan nih. Ini bisa itu bisa. Bisa, tapi biasanya dari teori ya gitu. Ya sama toh Bu, kalau higher high biasanya logikanya naik, tiba-tiba turun, ya kan? Makanya makanya kalau orang yang merasa jago 100% masih benar, nggak usah diikuti. Karena sebenarnya semua masih teori ya. Tapi bukan jadi alasan ngomong, oh berarti nggak tentu toh Pak, jadi saya hold dulu. Jangan gitu, karena ini secara teori, kita harus ikuti teori. Gitu. Enggak? Contoh tadi si Audrey tanya, kalau WB, nah kalau teorinya B itu nggak lebih dari 5, ya cari titik jual. Betul nggak? Betul. Tadi sekitar 80 sekian ya cari titik jual, karena kemungkinan kalau B ya paling 4 sekian akan turun. Itu teori dipakai di penerapan gitu. Tapi apakah dia bisa? Berarti ya rusak wave-nya, nggak jadi membentuk AB. Mungkin kembali lagi wave 1. Gini lagi, 1, 2, 3. Ini prinsip-prinsip wave yang terutama adalah wave 3 ini pasti lebih panjang dari wave 1. Nah, saya sebenarnya sudah punya Explorer saham saya yang masuk wave 1 dan 2. Jadi tinggal, ini saham-saham yang ya menarik. Kalau saya sedang saya pakai, cari terus keluar, bye. Pas keluar ini, di sini sel. Ini memang harus pakai beberapa indikator sih ya Pak soalnya. Ya, betul. Makanya kan mesti lihat volume. Nah, tapi super indikator tadi yang skor itu udah sangat penting. Ada volume dan indikator. Tapi itu pun bisa salah, Bu. Oke? Bisa salah juga. Bisa. Ini tadi kan belum saya ajak Anda lihat datanya Akum dan Asing kan. Nah, kalau sudah itu semua kemungkinan salah kecil. Anda gabung dengan data Akum dan Asing. Oke? Pak, makanya Pak. Ya. Tanya apa? Pak, itu kalau misalkan 5 itu ya, 5 A, B, C, nggak bisa D, E, F gitu. Kalau misalnya gini Pak, C, bahwa kemudian dia naik lagi, itu kita udah berarti teorinya udah gagal ya Pak ya. Misalkan B, tapi D-nya di bawah B gitu Pak. Sampai dia turun terus, sampai nanti sejajar atau lebih rendah daripada yang W2 ini Pak. Apakah teorinya udah yang gagal cuma 5 ABC aja atau sampai bisa D, E, F mungkin Pak? Nah, nanti ABD, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Ya nggak boleh Pak. Karena dia turun terus Pak. Kalau misalnya tren terus turun, itu apakah teorinya pokoknya gagal, gini, Pak? ini kan impulse wave. Ketika satu saham terjadi satu siklus yang lengkap, ya kan, terus dia nanti ya mungkin bisa ngulang satu lagi, atau nanti kebalikan kita lihat Elliott wave-nya ketika turun. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 ABC lagi, tapi ketika turun, ini kan impulsnya naik. Ketika turun ada teori, sama juga, corrective wave-nya nanti jadi downtrend ya. Jadi kita bisa tahu, oh berarti sudah selesai mau naik, kita boleh beli. Gitu. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa 1, 2, 3, 4, 5 turun? Betul. Oh ya Allah. Oh ini dicari cara gampang.
Dikasih cara gampang chandelier malah belajar Elliot ntar. Enggak. Saya cuma itu tadi kan Audrey tanya, jadi saya sekalian tanya apakah harus gini. Tapi ternyata banyak hal lainnya. Ya udah Elliot Ain, enggak usah Pak. Saya ini aja. Ini aja chandelier aja. Banyak kejutannya. Banyak Dikasih yang gampang minta yang angel, ya kan? Nanti kapan-kapan. Ya, nanti mungkin ya kalau pas offline kita belajar Elliot ya oke. Lebih. Sebenarnya sulit-sulit gampang sih. Cuma menurut saya ini lebih sulit. Karena mesti Anda harus punya imajinasi, punya sense ya kalau belajar Elliot. Ada satu orang Indonesia yang jago sekali ngitung wave gini tanpa pakai komputer ya. Lulusan ITB, Bu. Pintar banget. Nah, Pak, yang pasti manjur aja Pak, yang sederhana tapi manjur itu. Ya ini. Lah iya. Oke ya. Tadi itu sekedar ngerti teorinya macam-macam untuk riding the wave. Nah, saya pilihkan yang simple sesuai judulnya. Oke? Oke. Nah, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, ya kan? Oke, Pak. Lanjut, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita kembali ke Ulani loh, yang memicu malahan mentaknya Elliot Wave. Coba mau lihat, ayo, sekarang apa? Elliot. Sama apa? Bumi ya? Apa? Iya Pak, bumi Pak. Bumi apa? Bumi Pak. Bumi favorit tuh Pak. BDK Pak, saya mau lihat BDK nanti ya. Apa? Data, Pak. Gambreng, ayo Pak, pilih. BDK Pak. WLG Pak, WLG. Ya udah urutin. Nanya kan jadi bingung. Urut abjad apa dulu? Brand. Saya CBDK C, saya C. Bumi dulu dong. Sama bumi. Bumi. Oh iya bumi, saya bumi B. Brand. Bumi sideways ya kan. Dia jelek kalau di bawah 2, 3, 6. Sudah dipikir jurang sih. Tapi sejarahnya bumi memang sideways naik. Lihat, ini juga mengecil nih. Terus naik. Ini mengecil juga. Skornya masih hijau, BW masih aman. Kita lihat akumnya merah. Belum ganti, Pak. Udah ganti. Udah ganti, Pak. Bapak keluar dulu masuk lagi. Oh iya. Bumi masih sideways. Oke. CBDK. Ya, iya, Pak. CBDK. Wah, api Next-nya 10.450 terus 11.450. Lihat ini sinyalnya ada panas. Sampai sekarang ada jual nggak? Kagak guys. Kalau ditarik garis, kalau Anda lihat ini 6.200. Wih, 50% guys. Nggak apa-apa. Yang mau masuk masih 10.450 itu ayo. Extension price-nya di atas. Mengangkat besar. Sabtu ada influencer juga ternyata. Enggak, aku ya baru masuk masalah ini. Ini kan semua. Coba Pak. Itu ininya juga membesar, skornya masih bagus. OBV-nya juga jauh ketemunya. Ini aja. Cuma candle-nya Candle-nya enggak apa-apa, belum kena ungu, Pak. Ya. Tadi kalau lihat ininya juga masih ngarah naik, ya kemungkinan masih naik sih. Ini ya loh, candelier-nya masih arah naik ya. Coba sekarang habis C data ya. Apa ya? Wow.
panas. Wow. Jadi data Pak Kris awal. Jos. Ya Pak. Malah Pak, saya sudah enggak punya. Sebentar Pak. Boleh masuk ya? Boleh. Udah keluar panas, skornya oke. OBV-nya belum sih. Nanti kalau OBV sudah cross gini, wah keren. Naiknya lebih sustain. Tapi lihat ya. Lihat ini mengecil, tapi turun. Ada. Jelas? Turun. Mengecil. Belum tentu. Iya, belum tentu itu naik. Itu yang di situ juga sebelumnya Pak ada tanda panah. Data itu sering hapus ya. Betul. Makanya Anda lihat perhatikan karena ternyata OBV-nya tidak mendukung. Ini mendukung tapi kan sudah mulai sepi ya. Maksudnya mulai turun. Nah, lihat ketika turun OBV-nya confirm dalam. Nah, lihat akumnya jos. Masingnya jos. Jadi kesimpulannya besok naik. Pak Robin. Ya. Pak, kalau kayak tadi ya Pak, itu contohnya si CBDK tadi. Kalau udah lagi naiknya masif gitu, titik masuk kita lihatnya di mana Pak? Titik masuk mau masuk gitu, kalau baru mau masuk kita ngeliatnya gimana Pak? Garis ungunya naik terus gitu, lihatnya gimana? Lihatnya gimana maksudnya? Mau kalau masuk baru lagi? Mau masuk, ya kalau baru mau masuk nih gitu, kita kan dia ada koreksi tuh, ada doji dah. Kalau kita mau masuk, kita mesti lihat apanya gitu Pak, supaya ya kalau Anda konservatif ya nunggu deket-deket garis chandelier kan. Mau koreksi dulu kayak ini kan, tunggu dulu sampai sini mantul masih sana. Karena overall ini trennya juga masih naik kan. Oke. Deket-deket chandelier, nawar deket-deket situ. Tapi dengan konsekuensi kalau di bawah chandelier hati-hati. Skornya kan juga bisa lihat Bu, makanya red itu selama skornya bagus ya saya sih, apalagi ini skornya masih walaupun ini sideways ya masih. Terus kita lihat nih volumenya emang agak turun. Terus kita lihat akumnya, wah mulai ada yang jualan, hati-hati. Ini sinyal jual saya ketika di sini. Asingnya jualan. Sebentar. Akumnya sama asingnya mulai ada jualan. Ya hati-hati dulu. Oke, Bu? Ya oke Pak. Oke, thank you. Contoh tadi misalnya data kalau mau nyopet ya. Bisa nggak buat nyopet? Bisa. Ya, ketika kemarin di atas chandelier beli Pak. Cuan nggak? Cuan lah. Apa-apa. Lumayan nih. 6% lebih. Bisa juga. Coba tes lihat yang 15 menit Pak, kayak apa Pak? Bentar, saya ingat. 15 menit ya lebih galak lagi sih. Beli di sini. Harus setetet. Nah, 4150. Kalau hourly tadi beli ya sama. Ya. Tapi ya kelihatan ya di 15 menit. Oke? Robin. Ya oke Pak, thank you. Pak Robin, ini sebenarnya kalau kita mau agresif sebenarnya boleh langsung HK ya Pak. Pokoknya jaga begitu
kena jebol yang chandelier langsung keluar lagi ya Pak ya. Iya. Kalau agresif ya 4310 4310 ini udah masuk kemarin. Tapi kalau Anda santai kan nunggu closing kan. Gitu. Iya, kalau misalnya besok saya mau kepingin masuk lagi berarti HK aja dulu Pak ya. Kan soalnya kita nggak tahu ini kan udah kayak gini kan, kalau nunggu-nunggu lagi pas jebol. Ya tergantung Bu, nggak bisa ngomong pasti benar nanti kalau dia turun lagi kayak ini. Ya turun lagi langsung begitu turun sebelum tutup saya keluar lagi Pak. Kalau baru masuk ya. Tapi kalau lihat ini tinggal nunggu konfirmasi OBV sih. Oke. Kalau mitra D-nya sih sudah boleh sikat. Ayo, 1-2 lagi. Ya, tadi apa? BIRG. Wah, BIRG juga lewat kemarin. 106 ya. Bu Yeti 106. By the way, happy birthday Marta dan Bu Yeti. Bu Yeti ulang tahun juga. Bu. Pak, ulang tahun anak saya. Wah, nah kok ditulis di ini ya, ada yang ulang tahun berarti Marta. Happy birthday Marta. Thank you, Pak. Hadiahnya ntar ya, tak BCI ya. Siap. Soalnya ada yang mau denger. Oke, jadi ya sebenarnya ya kalau lihat ini candidate 106 ya mungkin sudah menarik ya, tapi sebenarnya kalau ini apalagi break 109 ya oke lah. Nah kalau awal ini sudah ngajak beli ketika break dapat bawah lagi. Nah 105. Nah, kalau awal ini tapi kena TP nih masuk 105, keluar 115, 10, 9%, 8%, nice lah. Ya kan? Bisa. Oke. Pak Robin. Apa lagi? Ya, Tins, apa? Pak, bentar Pak, daily-nya masih belum jelek ya, baru mulai kalau daily malah ya. Iya. Baru mulai Bu, 106. Oke. Tapi sebenarnya dia tuh saya sih maunya paling amannya melewati 122 ini. Ya. Ini lihat, menyempit naik, menyempit lagi. Ya gitu bisa, selama trennya masih jelek ya gitu. Tins masih oke. Yang bahaya berapa, Audrey? Audrey? Apa, Pak? Ya. Bahayanya ketika turun? Nggak kelihatan, Pak. Itu 3120 ya? Ya. Tapi sih Tins lihat skornya keren ya, OBV juga masih oke. Jadi sebenarnya sih, tapi candle-nya jelek. Biris, tinggal swing. Kemungkinan besok bisa ngetas lagi 3120. Akumnya gimana akumnya? Jelek. Besok ngetas nih. Ya, tapi dia biasanya ngetes, skornya masih oke, ngetes mantul. Ini saham yang cukup gampang dianalisa ini, karena di atas kena chandelier naik. Jadi kalau mau beli ya besok nunggu 3120. Nurut gadis ya Pak? Iya, lumayan nurut. Oke ya, satu lagi ada. MGMA, Pak. MGMA. MGMA. Ya. Wah.
sudah kena 660 ya. Ya, ini confirm sekali turun di bawah ini, skornya negatif, ya kan? Akumnya merah-merah, asingnya sih ngumpulin yang jelek itu. Tapi prinsipnya ini kurang oke. Kalau mau aman nunggu 660. Nah, terus kalau gini gimana Pak? Ya kita bisa dicoba tindak. Nah, kalau copetan susahnya ketika saham downtrend adalah, dan ini sideways soalnya, susah. Menurut saya jangan dicopet, candle kecil-kecil. Ya, kecil. Tapi biasanya ini memang mau ada perubahan arah sih. Kecil ya, arahnya tinggal arah bawah atau arah atas. Kemungkinan besar arah bawah apa atas? Atas, Pak. Bawah. Yang punya barang ya. Jawaban yang punya Pak. Doji candle ya, Pak. Ya. Ya, harusnya sih penurunan udah terbatas, tapi gejala yang lain kan jelek, skornya juga memburuk. Coba kita lihat nikelnya deh. Nikelnya bagus, Pak. Nikelnya flat kok. Tadi lihatnya hijau. Ya hijau, tapi candle dari bawah kan. Closingnya. Ya sebenarnya kalau mau curi start nih candle kan masih jauh nih. Tapi ketika nanti break 595 bagus nih. Karena ada double bottom ya. Nah, belajar. Nah, itu berarti kalau di atas 595 ya potensi 660 lewat sih. Ya kalau double doji gini ini memang bingung bener mau turun apa naik, tapi lihat skornya masih negatif, OBV jelek, ya kurang oke. Tapi yang membuat ini sebenarnya akan agak lama tuh volumenya hilang. Volumenya hilang. Volumenya mengecil terus. Ya, ini juga mengecil. Sempat ada harapan, nggak ada lagi. Ya, still masih akan berat. Kalau boleh milih ya jangan milih saham ini mata. Oke. Ulang tahun nggak boleh beli yang downtrend, beli yang uptrend. Oke, Pak. Itu BDK katanya Marta. Data tadi menarik, ya downtrend tapi mulai lepas. Nah gitu-gitu kita bisa cari saham-sahamnya. Nah ini temanya sebenarnya ride the trend, tren ke atas mantap bukan tren turun. Oke, ride the trend. Ada lagi, wes ya, ada lagi terus. Big Bang. Big Bang. Pak yang awalnya belum Pak. Nggak usah itu, sama ride the trend turun. Oh, bukan Pak, INKP. INKP bukan ICBP loh Pak, INKP. NDF ya boleh. Alah. Satu lagi Pak, Big Bang Pak. Iya ini Pak, ini sudah Big Bang ini, Mandiri masih sideways, ya. Skor oke, OBV oke, tapi sideways harus lurus. Masih sideways OBV ya? oke, sideways. Tapi oke sih. Kalau sebagai awal ini sudah boleh. Tapi ini mau menyempit. Ya, menyempit semoga mau naik. Menyempit nih. Ini yang nggak enak volumenya turun. Tapi saya yang suka Mandiri adalah asingnya beli terus. Satu-satunya Big Bang yang oke. Mau Big Bang ya, ngumpulin aja ini. Cuma ya dibanding IMP Trade ya maaf, bukan saingan. Tapi ini salah satu-satunya yang oke. Terakhir INKP ya. INKP. Chandelier. Masih oke. Sideways garisnya. Masih oke. Ride the trend. Paginya seksi, OBV oke. Ya wes lah. Masih sabar. Boleh masuk lagi ya Pak?
bebas. Masih oke. Gitu ya guys, semoga sesimpel ini harusnya gampang diikuti. Thank you, Pak. Thank Thank you. you, Pak. Thank Thank you, Pak. Robin. Thank you.